ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمينا خصوصا أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاف، والحبيب محمد رضا بن عبد الله سقاف، والسيد الوالي محمد عبد الرحمن الحبشي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. Masih seputar pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang dihukumi rafa atau marfu'. Isim-isim yang dihukumi rafa atau marfu' itu yang jelas tandanya ada 4 macam. Tandanya ada 4 macam, tapi berhubung tanda rafa itu ada isim ada fi'il, maka yang kita cari yang isim saja. Rafa itu kan ada isim dan fi'il, baik isim baik fi'il kan. Nah, yang kita bahas itu hanya isim. Nah, sedangkan kita tahu juga pelajaran-pelajaran sebelumnya yang namanya di dalam rafa itu ada juga fi'il yang marfu. Ada juga fi'il yang marfu yang mana tandanya itu dengan thubutun nun, tetapnya nun. Nah, ini kita kecualikan karena bukan pembahasan thubutun nun. Karena ini hanya pembahasan isim yang marfu atau isim yang rafa. Jadi kalau sudah seperti itu thubutun nun kita keluarkan, berarti tanda isim yang rafa itu hanya 3. Dhamma, alif, sama waw. Dhamma, alif, sama waw. Nah, jadi nanti kita pembahasan kita hari ini dan sebelumnya dan nanti selanjutnya ini akan seputar pembahasan antara dia ini pakai tandanya dhamma atau alif atau waw, itu saja. Karena dia hanya pembahasan marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu'. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang fa'il. Fa'il sudah kita bahas bahwasanya fa'il itu huwal isim, makanya isim dia. Pertama sifatnya cirinya itu isim, dia pasti isim. Wal isim al marfu. Nah, hukumnya rafa. Nah, nanti hukumnya rafa itu salah satu dari 3 tanda yang kita sebutkan tadi.
entah itu nanti dia pakai tandanya dhammah, entah itu dia pakai tandanya alif, entah itu pakai tandanya waw. Dan tidak mungkin dia pakai tanda nun. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak pakai tanda nun? Karena tanda nun itu khusus untuk fi'il, sedangkan pembahasan kita itu hanya isim. Jadi tidak mungkin. Ya, tidak mungkin di dalam pembahasan marfu'atul asma itu ada yang namanya thubutun nun, tetapnya nun itu. Kenapa? Karena bukan pembahasan fi'il kita ini. Karena pembahasan kita ini hanya isim. Nah, itu. Wal ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Yang mana isim yang marfu ini yang nantinya pakai tanda salah satu tadi 3 tadi, dhammah kah, alif kah, waw kah, ini dia ini sebelumnya disebutkan dulu fi'ilnya. Nah, itu. Makanya qoma zaidun, ya, yaqumu zaidun, qoma zaidani, yaqumu zaidani, qoma zaiduna, yaqumu zaiduna. Qamar rijalu wa yaqumur rijalu. Antum perhatikan, coba lihat. Kalau enggak dhammah nanti ada waw. Kalau enggak waw, alif. Betul enggak? Ada nun, enggak ada nun. Beb itu qama zaidani, beb. Zaidani, beb. Ni itu beb nun, beb. Nah, ingat, nun di sini bukan tanda rofa. Nun di sini bagian dari untuk menjelaskan bahwasanya ini isimnya ada 2. Zaidani. Nah, karena untuk 2 itu ditambahi alif sama nun atau ya sama nun. Zaidani atau Zaidaini. Nah, kalau Zaidaini nanti bukan pembahasan kita. Karena hanya pembahasan kita ini yang alif sama nun, yang ditambah alif sama nun. Jadi nun di sini bukan nun tanda rofa. Nun di sini tanda dia ini isim musanna, bagian dari isim musanna. Ya. Wa qamat hindun wa taqumu hindun. Nah, juga kemarin sudah kita singgung, beb, itu kenapa tuh ada tak tuh, beb? Kok yang sebelumnya yakumu sekarang takumu? Nah, karena hindun ini nama perempuan. Makanya kalau perempuan, kalau dia fi'il madi ditambahi ta qamat. Yang asalnya qoma ditambahi ta qamat. Karena pembahasan di awal-awal disebutkan bahwasanya tanda ciri dari fi'il itu ada ta'nis yang sukun. Wa yu'raful fi'lu biqad was-sin was-saufa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Nah, inilah yang namanya ta'nis as-sakinah, qamat. Nah, itu. Wa taqumu, kalau ini taqumu, iya, ini untuk menjelaskan bahwasanya fi'il mudhari kalau menunjukkan dia ini perempuan dan perempuannya ini ghaib, tidak ada, bukan di depan. Nah, maka harus pakai huruf zaid, huruf tambahannya berupa taqumu. Taqumu hindun, bukan yaqumu. Kalau yaqumu, kalau yang ditambah ya itu untuk laki-laki yang tidak ada, yang tidak hadir. Makanya taqumu hindun, dia hindun berdiri, dia hindun itu berdiri. Jadi bukan ngomongnya sama hindun, ngomong sama orang lain, menceritakan tentang hindun, dia. Nah, itu. Wa qamatil hindani. Nah, begitu juga ya. Aslinya wa qamat al hindani. Wa taqumul hindani. Bib ini kenapa enggak pakai? Ya, kan ini kan 2 orang, beb. Kok sama seperti 1 orang? Nah, ini tadi kemarin sempat disinggung tuh yang lughah akalunil baraghis. Lughah akalunil baraghis ini pendapat lemah. Jadi kalau seandainya fi'ilnya itu di awal, maka fi'ilnya itu tetap mufrad. Karena setelahnya bakal disebutkan isimnya, bakal disebutkan siapa itu yang berdiri tadi, misal contohnya di sini wa qamat al-hindani, karena berhubung fi'ilnya itu di awal maka dia tetap mufrad, tetap qamat. Berbeda kalau seandainya fi'ilnya itu setelah isim. Al-hindani, nah siapa bisa nih, nanti hukumnya beda tuh. Al-hindani
Artinya sama-sama berdiri. Kalau ini kan qamatil hindani. Qamatil hindani. Telah berdiri dua hindun. Ya, contoh ini. Asalnya dia ini qamat. Ya, qamat al-hindani. Berhubung nggak bisa dibaca ini, sukun sama sukun nggak bisa dibaca, gimana caranya? Akhirnya ngalahlah dia. Jadinya dia dikasih harokat. Qamatil hindani. Telah berdiri dua hindun. Nah sekarang pertanyaan lagi timbul. Beb, ini kan dua hindun. Kok sama Beb dengan satu hindun? Tadi Habib ngasih contoh. Ketika hindunnya satu tetap qomat juga. Qomat hindun. Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini disebutkan bahwasanya kalau kaidah juga nih. Kalau yang disebutkan fi'il dulu baru isim, ya fi'il dulu ini fi'il kan? Ini fi'il madhi, ini isim. Ya, ketika yang disebutkan fi'il dulu maka fi'ilnya harus mufrad, harus satu. Seperti ini qoma. Enggak boleh qoma, qomata. Sudah belajar belum? Shorof, tasrif itu. Qoma, qoma, qamu, qomat, qomata, qumna. Qulta, qumta, qumtuma, qumtum. Qumti, qumtuma, qumtunna. Qumtu, qumna. Belajar belum? Nah, itu namanya tasrif al-lughawi. Misalnya qoma dia berdiri satu orang, laki-laki. Qoma dia telah berdiri dua orang. Qamu mereka berdiri laki-laki. Mereka telah berdiri laki-laki. Qamat dia berdiri satu perempuan. Qomata dia berdiri dua perempuan. Nah sekarang kan ini kan yang berdiri dua Beb. Kok qomat Beb? Tadi kata Habib barusan ini qomat itu dia berdiri satu. Sedangkan ini berdirinya dua perempuan. Nah muskil kan? Kalau ini kan enggak. Jelas ini. Qomat hindun yang berdirinya satu perempuan hindun. Kalau ini Beb kan hindunnya dua. Mestinya kan qomata. Tadi Habib ngasih contoh kan qomata. Nah itu. Nah ini disebutkan bahwasanya kalau fi'il dulu yang disebutkan baru isim maka tetap dia mufrad. Tetap qomat. Kalau seandainya yang berdirinya perempuan qomat. Kalau seandainya yang berdirinya tadi laki-laki qoma tetap. Makanya qomaz zaidani bukan qoma az-zaidani enggak. Tetap qomaz zaidani. Betul enggak di kitabnya? Nah, berbeda kalau seandainya isim dulu yang disebutkan baru fi'il. Contohnya gimana? Nih, al-hindani dibalik nih. Al-hindani bukan qomat tapi qomata. Nah, misalnya tadi misalnya qoma az-zaidani. Qoma az-zaidani. Untuk laki-laki misalnya. Ya, qama az-zaidani. Kalau dibalik az-zaidani az-zaidani qama, enggak boleh qama. Nah, itu kaidah. Ya. Makanya nanti ini hukumnya bukan fa'il. Ingat, ini bukan fa'il. Kalau ini fa'il. Ya. Ini fa'il. Al-hindani hukumnya apa? Fa'il ya. Ya. Fa'il tandanya apa?
Kenapa dia alif? Karena dia isim musanna. Nah, sekarang kalau al-hindani, apa nih? Oh, sama nih, Bib. Yo, fa'il. Enggak. Bukan fa'il, hati-hati. Tapi mubtada. Nah, mubtada mana, Bib? Oh iya, belum pembahasannya nanti, sabar. Ya, belum pembahasannya. Walaupun ini kan sama nih, Bib, artinya sama saja. Iya, tapi caranya berbeda. Penyusunannya berbeda. Makanya hukumnya pun nanti berbeda sedikit. Walaupun nanti artinya sama. Tapi kalau orang yang mengerti bahasa, mengerti balaghah, berbeda penggunaan ketika kalimat itu dijadikan mubtada dan khabar dengan kalimat itu dijadikan fi'il fa'il. Beda. Nah, itu. Ada yang masih bingung seputar fa'il? Silahkan bertanya. Yang ini? Apa yang ini? Ya. Ya, fi'ilnya. Itu kan fi'il itu. Ya, fi'ilnya harus. Ya, lihat kalau seandainya dua, misalnya ini kan dua perempuan nih. Ya, ini kan dua perempuan nih. Makanya komata, ini dua laki-laki nih. Koma. Kalau misalnya Z-nya ada 3 ke atas, az-zaiduna qamu. Kalau satu, zaidun qama. Zaidun qama. Iya, seperti itu. Ya, kalau bisa. Gampang kali itu tuh. Apalagi misalnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Misalnya fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Baru bisa koma tadi. Sama, kalau fa'ala sama koma sama aja. Qama qamu. Qamat qamata qumna. Qumta qumtuma qumtum. Qumti qumtuma qumtunna. Qumtu qumna. Ada di al-i'rab. Kitabul i'rab ada. Enak itu sudah ada itunya, terus dijelaskan i'rabnya. Ya. Misalnya kalau yang perempuannya tadi lebih dari 3 ke atas maksudnya, bukan lebih dari 2, 3 ke atas. Ya. Al-hunudu atau al-hindatu apa jadinya? Kalau al-hindatu, ayo. Al-hindatu qumna. Qumna, pendek semua. Makanya qama qamu, qamat qamata qumna. Sama seperti fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Hah? Lebih dari 3. Siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki tadi seperti tadi. Az-zaiduna qamu. Iyalah, kan panjang. Qamu kata. Tapi itu bukan pembahasan kita sekarang. Biar antum ngerti saja. Tuh. Asy-syai' bisyai' yudhkar. Karena biar nanti ada sesuatu yang berkaitan itu disebutkan gitu. Karena pembahasan kita itu masih fa'il. Nah, kalau ada yang belum mengerti masalah fa'il, tanyakan. Nah, juga kemarin kita belajar mutmar. Nah, mutmar ini nih, yang ini tadi nih. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Darabta, darabtuma, darabtum. Darabti, darabtuma, darabtunna.
darabtu, darabna. Tidak ada kan? Tidak ada isimnya, tidak disebutkan isimnya. Makanya dia mutmar. Jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya terselubung, tersembunyi. Makanya mutmar, al-idmar, domir. Pernah antum mengerti domir, belajar domir? Pernah dengar kalimat domir? Nah itu, karena tidak tahu, ditutupin dia. Itu namanya domir, terselubung. Nah kalau masalah mutmar kan kemarin sudah kita singgung. Persis di halaman 14. Nah itu. Halaman 14 tuh. Ya. Karena halaman 14 itu pakai kalimat fa'ala. Kata kerjanya fa'ala. Kalau di jurumnya kata kerjanya doroba. Seneng banget mukul ya. Doroba kan memukul artinya. Inti enak belajar nggak dipukul. Kalau anak digigit. Sama ya, fa'ala sama doroba itu nanti i'rabnya ya. Kalau artinya jelas berbeda. Tapi i'rabnya persis. Enggak sama sekali dirubah sama sekali enggak. Dari segi makna saja berbeda dia. Fa'ala dia telah mengerjakan. Doroba dia telah memukul. Itu aja. Artinya saja. Makanya misalnya fa'ala fi'lun madin lil ghaib al-wahid mabniyun 'ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa. Nanti doroba itu antum copy paste plak gitu aja langsung. Sama. Jadi misalnya doroba fi'lun madin lil ghaib al-wahid mabniyun 'ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa. Gitu. Persis, tidak berubah. Satu harokat pun tidak dirubah. Persis. Makanya ini kalau misalnya lil ghaibil wahid itu tambahan saja pelengkap. Hukumnya sunnah. Ya. Tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Misalnya fa'ilun madin mabniyun 'alal fathi tidak apa-apa. Bib kemarin belajar sama Habib tidak ada nih lil ghaib al wahid. Iya. Ini namanya sunnah. Sunnah itu pelengkap maksudnya. Tambahan saja biar tambah jelas gitu loh. Makanya Habib Hasan Baharunnya betul-betul jelas lil ghaibil wahid untuk satu orang yang tidak ada. Ghaib tidak ada. Makanya yang mukul siapa? Dia, satu laki-laki. Ah, gitu loh. Misalnya darabtu. Ya, darabtu. Darabtu halaman 16. Fa'altu. Nah, karena bilang ini artinya sama saja. Kalau fa'altu saya telah mengerjakan. Kalau darabtu saya telah memukul. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Sukun kan fa'al al. Asalnya kan fa'ala. Gara-gara ada dhamir mutaharrik ini jadi sukun dia. Asalnya kan fa'ala. Mas Bro. Nah, ini Mas Bro. Cari-cari yang 14 mano yo. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Fa'al. Makanya yang dibahas ujungnya. Ya, lamnya itu yang dibahas. Kenapa dia sukun? Litisalihi karena bersambungnya bi dhamiri raf'in mutaharrik. Dhamir yang rafa, yang berharokat tu, kan berharokat tu, tati itu harokat berarti. Nah, dhamir rafa mutaharrik ini atau dalam kata lain ta, tu, watta, makanya watta'u. Nah, tu itu maksudnya, watta'u artinya tu itu. Dhamirun barizun, dhamir yang baris, dhamir yang nampak, muncul, muttasil, bersambung, lil mutakallim wahdah. Nah, ini tambahan. Untuk satu orang pembicara. Saya kan satu orang pembicaranya. Mutakallim. Lil mutakallim wahda. Satu orang pembicara. Mabniyun selamanya dia kekal. Mabni itu maksudnya selamanya. Tidak berubah. Ala dhammi. Selamanya dia akan berharakat dhammah. Fi mahalli raf'in fa'ilu. Kedudukannya. Posisinya itu. Hukumnya dalam keadaan rafa.
keadaannya saja. Tapi tandanya tidak ada. Karena dia mabni. Kalau mabni tidak mungkin. Mabni itu dia pasti akan berlawanan dengan mu'rab atau i'rab tadi itu. Nah itu. Karena yang namanya mabni tidak berubah selamanya, tidak berubah dia. Kalau seandainya dhammah ya sudah dhammah saja. Kalau seandainya dia fathah ya fathah saja, tidak mungkin. Mau ditambah ini, mau ditambah ini, mau ditambah ini, tidak bakal berubah dia. Makanya berbeda dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia kadang berubah. Kadang berubah dia. Kadang misalnya yadribu, kadang yadribu bu. Kadang yadriba. Kadang yadrib. Nah, itu. Kalau ini tidak tetap. Kalau sudah doroba ya sudah doroba saja. Nah itu. Kalau dorob tuh ya dorob tuh tidak mungkin dia. Kalau dirubah malah berubah makna. Misalnya asalkan dorob tuh baca dhammah. Antum merubah sudah anak bosan Misalnya dhammah. Nah rubah jadi pengennya kasrah, enak kayak kasrah. Dorob ti. Berubah maknanya. Kamu perempuan yang telah memukul, berubah maknanya jadinya. Kalau tadi asalnya saya telah memukul, ketika harokatnya antum berubah maknanya. Makanya jangan merasa udah enak nih, udah bosan nih ganti ini enggak boleh kayak gitu. Iya. Fi mahalli raf'in fa'ilu. Makanya, dia memposisikan kedudukannya itu sebagai fa'il. Memposisikan saja. Itu masalah al-mudmar. Ada yang mau dibahas lagi? Kalau enggak kita sedikit singgung bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Kalau enggak ada pertanyaan, nanti setelah ini baru kita lanjut lagi pembahasan i'rab yang kemarin. Baru kemarin sampai mana kita? Kemarin itu sampai mana? Alamatul raf'i. Sampai mana kita? Ad-dan susani sudah bahas belum? Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal alif wal waw wa thubutun nun. Sudah dibahas belum? Belum? Hah? Enggak. Yang ini nih ya. Hah? Enggak, yang dari awal. Syawal sampai mana kemarin tuh? Penjelasannya. Hah? Sampai halaman 3, paling bawah tuh. Faridun yutali' itu. Oke lah. Nanti kita singgung ulang lagi berarti ada sutani. Biar perasaan sampai i'rabul af'al. Kalau enggak salah kemarin tuh anak masih i'rabul af'al. Ar-rafa, an-nasab, al-jazam, aktubu aliyun, uridu an aktuba, salihun lam yaktub. Kalau enggak salah tuh sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi dia ini maf'ul, tapi maf'ulnya semestinya harus ada fa'il, tidak disebutkan fa'ilnya. Atau dalam istilah lain, naibul fa'il. Bab naibul fa'il. Ya, kita tulis di sini biar singkat. Bab naibul fa'il, artinya pengganti fa'il. Bab pengganti fa'il. Ya, ini anak hapus ya.
pengganti, naib pengganti. Ganti fa'il. Ya. Jadi seakan-akan maf'ul ini mengisi kekosongan fa'il. Mengisi, menggantikan kedudukannya fa'il. Kan antum sudah pernah disinggung pelajaran kalau yang namanya maf'ul itu hukumnya salah, mansub. Yang namanya maf'ul itu hukumnya mansub. Nah, mansub itu nanti ada tandanya fathah ya. Alif. Apa lagi? Alif ada tandanya alif? Ada. Nah, ada tandanya ya. Apa lagi? Kasrah. Nah, itu. Dan yang terakhir apa? Al-hadf, hadfun nun. Nah, dan ini tidak masuk nih. Ya. Nah, ketika fa'ilnya hilang, kabur fa'il. Tahu-tahu kabur dia. Ya, tidak mau dia. Aku tidak mau disebutkan. Nah, kaulah ganti posisiku. Nah, gitu. Ya, kau ganti posisiku. Nah, ketika dia merubah posisinya tadi, akhirnya dia mengikuti hukumnya fa'il. Ketika dia berubah posisinya tadi kedudukan, asalnya dia wakil. Rupanya dia jadi ketua. Nah, ketika jadi ketua berubah lagi dia kedudukannya. Nah, ini enggak, hukumnya juga berubah. Asalnya dia mansub menjadi marfu. Nah, gitu. Itu sedikit pembicaraan kita di awal tema tentang bab naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ini kan panjang betul guys. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Sudah. Kita singkat saja naibul fa'il. Pengganti fa'il. Wa huwa al-ismu. Dia isim enggak? Isim, dia harus isim. Karena masih dalam koridor pembahasan marfu'atul asma. Al-marfu'. Nah, tadi itu. Sempat kita singgung barusan tadi, marfu' dia hukumnya. Hukumnya harus marfu' karena dia persis seperti fa'il. Persis seperti fa'il. Kenapa persis seperti fa'il? Ya, karena sebelumnya ada fi'il. Sebelumnya ada fi'il. Alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Perbedaannya tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya hilang, fa'ilnya kabur tadi tuh. Ya. Enggak tahu kayak sebab macam-macam nanti, ya. Fa in kana al-fi'lu madiyan. Nah, sekarang kalau seandainya bahasanya fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi sekarang. Jika fi'ilnya itu madhi, fi'ilun madhi, nah, agar kita tahu bahwasanya nanti ini fi'il madhi ini dia ini bakal setelah isim setelahnya ini jadi fa'il atau naibul fa'il, harus tahu kita. Jadi dengan kita tahu fi'il ini tadi, entah fi'il madhi atau entah fi'il mudhari, kita lihat harokatnya. Oh, berarti harokat yang seperti ini berarti menjadikan isim yang setelahnya fa'il atau naibul fa'il. Makanya kita harus tahu nih. Makanya fa in kana al-fi'lu madiyan, jika fi'ilnya madhi, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Caranya, harokatnya didhammahkan awalnya. Misalnya fa'ala. Kan asalnya fa'ala ya? Fa'ala. Nih, Anda perhatikan nih. Fa'ala. Nah, ketika kita mau menjadikan isim yang setelah fi'il ini, fi'il madhi ini menjadi hukumnya naibul fa'il, maka fi'ilnya ini harus kita rubah harokatnya. Dhamma awwaluhu. Ini kan fathah nih. Kita rubah dhamma. Dhamma berarti fu. Ya. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir dari fa'alannya apa? Ain. Berarti kaf fu'ila. Fu'ila.
Makanya misalnya nih, fu'ila Zaidun. Nah, misalnya. Tapi maknanya kurang enak. Makanya di sini pakainya duriba. Atau kita contohnya doroba ya. Kita ulangi lagi ya. Jangan fa'ala, doroba saja. Doroba. Doroba tadi artinya apa? Telah memukul. Nah, ketika kita ingin jadikan setelah doroba, isim setelah doroba tadi menjadi naibul fa'il, tahapannya apa tadi? Dumma awwaluhu. Fa in kana al-fi'lu madhumma awwaluhu. Didhammahkan awalnya. Du. Wa kusira ma qabla akhirih. Maka huruf akhir huruf sebelum akhir dari kalimat dorobannya apa? Ra. Dikasrahkan. Nah, makanya duriba Zaidun atau duriba kalbun aja enak. Sama. Kalau arti beda. Beda. Kalau kegunaan cara merubahnya sama. Tapi kalau maknanya jelas beda. Fa'ala mengerjakan. Doroba memukul. Akala makan. Syariba minum. Ya. Duriba kalbun. Nah. Ya. Ya. Duriba. Artinya jelas berbeda. Berbeda. Kalau doroba kan telah memukul. Kalau duriba telah dipukul. Apa kalau bahasa Indonesia itu? Pembahasan apa itu? Ada itu dalam bahasa Indonesia tuh. Imbuhan me sama imbuhan di. Ada faedahnya. Apa istilahnya? Ada di dalam bahasa Indonesia. Nah makanya berbeda. Kalau doroba memukul. Kalau duriba dipukul. Makanya kalau doroba wajib tahu siapa yang mukul. Benar enggak? Tapi kalau duriba enggak perlu tahu. Yang penting dia dipukul. Siapa yang mukul? Wallahu a'lam. Ya? Nah itu. Atau misalnya syaribah. Syaribah. Syariba yashrabu syurban. Syaribah. Gimana? Bib ini sudah kasroh. Sudah kalau gitu. Tidak perlu dirubah lagi. Ya. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Menjadi syuriba. Berarti hanya dirubah yang awalnya saja. Hah? Karena sudah kasroh. Qaidahnya sudah. Iya, syariba. Syariba yashrabu syurban. Ya? Syariba yashrabu syurban. Hah? Kalau syariba meminum. Kalau syuriba syuribal ma'u. Apa? Al-ma' apa artinya? Air. Telah diminum air. Yang minum siapa? Wallah alam, enggak tahu. Tapi kalau misalnya syariba Zaidun al-ma'a. Oh, yang minum si Zaid. Nah, itu. Makanya kalau misalnya kalimatnya biasa syariba, maka harus dinampakkan fa'ilnya. Nah, itu. Makanya ketika hilang, fa'ilnya hilang, maka dia jadi fa'il. Seakan-akan jadi fa'il. Makanya dikatakan naibul fa'il. Hakikatnya dia ini maf'ul. Nah, itu ya. Sedikit tuh. Wa in kana mudhari'an. Tadi fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Jadi kaidahnya didhammahkan. Ya. Didhammahkan huruf awalnya dan dikasrohkan
huruf sebelum akhirnya. Ya. Tuh, duriba. Dhammah huruf awalnya, kasrah huruf sebelum akhirnya. Nah, sekarang ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, fi'lun madin. Fi'lun madin. Nah, sekarang fi'lun mudhari'un. Kalau fi'il mudhari' gimana caranya? Fi'lun mudhari'un. Gimana caranya kalau fi'il mudhari'? Contohnya yadribu. Kalau daraba kan yadribu. Nih, kita kasih contoh nih. Yadribu. Perhatikan harakatnya, ini fathah, ini kasrah. Ya? Ini fathah kan, ribu. Ini kasrah. Gimana kalau fi'il mudhari'? Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu. Ya, jadi you. Nah. Dhamma awwaluhu. Wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir. Apa huruf sebelum akhir tadi? Ra. Berarti dotnya tetap tidak berubah kan? Tetap sukun dia. Yud. Nah, huruf sebelum akhir nih ra. Tadi katanya wa futiha ma qabla, difathahkan. Berarti apa jadinya? Ra, yud, ra, bu, tetap. Yudrabu contohnya, oh ini lupa nih. Yudrabu kalbun, sama saja. Ya. Karena misalnya contohnya gini loh. Anjingnya sedang dipukul. Anjingnya sedang dipukul. Tapi yang mukul kita tidak tahu. Makanya yudrabu kalbun. Sedang telah dipukul yang namanya si anjing. Mukulnya enggak tahu, saya enggak kenal orangnya. Nah, kayak gitu. Makanya yudrabu kalbun. Tetap fi'il madhi, mengatakan fi'ilnya tadi sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Kalau ini tetap fi'il mudhari', fi'ilnya pekerjaannya tadi sedang atau akan dilakukan. Jadi cara mengartinya pun anjing telah dipukul. Anjing sedang dipukul atau akan dipukul. Ya. Ada pertanyaan? Wa huwa ala qismaini. Naibul fa'il pun ada yang namanya dibagi dua. Sama kayak fa'il tuh. Ceritanya sama kok. Sama persis ceritanya itu. Bedanya di harokatnya saja. Wa huwa ala qismaini zahirun wa mutmarun. Fadh-dhahiruna wa qaulika duriba. Duriba salah itu. Kalau di sana benar enggak antum? Antum tulisan duriba enggak? Nah, di sini salah nih. Ini doriba. Nah, nih, lihat nih. Doriba. Ya? Padahal dia ngomong apa kaidahnya katanya? Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla. Tapi dia ini bahaya kan? Bahaya kalau cuman kita percaya dengan tulisan. Padahal dia ngasih kaidah dan apa yang ditulis berbeda nih. Duriba. Benerin. Itu enaknya kalau punya ilmu tuh. Itu fungsinya. Jadi udah gampang ngikut saja enggak. Benar enggak? Nah, kalau kayak gini betul baca aja doriba. Padahal salah sudah. Duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Nah, ini kan apa? Hurufnya 4. Akrama. Ya, akrama. Berapa huruf itu? 4 huruf kan? Ya. Akrama. Nah, kalau dia mau jadikan naibul fa'il, kaidahnya tadi kita tetapkan lagi kaidahnya.
Dhamma awaluhu. Nah, awalnya apa? Hamzah. Hamzahnya didommahkan. Ya, wa kusira ma qabla akhirih. Akrama. Kaf huruf akhir bukan? Bukan. Berarti dia tetap Apa huruf akhir? Ra. Oh, ra-nya berarti kasra. Nah, tamam? Nah, seperti itu. Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Apa artinya bib akramani? Memuliakan. Kalau akrama memuliakan. Kalau ukrima dimuliakan. Makanya ukrima amrun telah dimuliakan Amr. Yukramu amrun sedang dimuliakan Amr. Yang muliakan tidak kenal saya. Nah itu. Itu kalau zahir. Nanti contohnya sama. Ini sama seperti ini yang fa'il itu. Wal mudmaru itsna asyara. Wal mudmaru itsna asyara. Sama. Nahwu qaulika duribtu, duribna, duribta. Nah, ini banyak salah nih. Nih, kita perhatikan tuh. Doribna, doribta. Benar enggak? Nih, Anda baca nih. Ini kan benar nih, duribtu ya. Dari awal tuh, durib. Apa dia baca? Duribtu. Nah, setelah itu apa? Setelah duribtu apa? Bo kan, fathah kan? Fatal wal. Karena dia ngerubah kaidah yang sudah dia tetapkan dengan tulisannya tadi. Padahal yang nulis tidak ngerti nah, berapa banyak tuh orang yang seperti dia tidak ngerti, dia yang penting bisnis duit, yang penting saya cetak nih, yang penting saya dapat duit. Nah, padahal nih salah nih. Misalnya ini kan duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, salah semua ini. Duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba. Ini coba. Ini ada berapa nih? Katanya 12 ya. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nih, 11 katanya 12. Nah, itu ada kan lain cetakannya. Cetakannya lah lain. Duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma. Wa duribtum, wa duribtunna, wa duriba, wa duribat. Mestinya wa duriba, wa duribata. Setelah duriba, duribata ya? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 2000 ya benar. Ya. Sini mana? Duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba. Ada yang double nggak ini? Coba, ada yang double nggak nih? Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Kenapa ini 11 ya? Kenapa ini 11? Padahal yang kurangnya duribata. Duribata ada nggak? Hah? Memang nggak ada? Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata. Mestinya duribata. Kenapa duriba? Hah? Apakah kalau untuk perempuan duriba? Ya di sini ini doroba saja ya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobata mestinya. Kenapa dorobata nggak disebutkan di sini? Ya, kenapa nggak disebutkan? Coba di sini ada nggak? Coba kemarin tuh fa'alanya. Nah, fa'alata ada di sini.
Ya. Makanya di sini jadinya malah 14. Nah, ya. Apa dia sama mungkin? Apakah sama nanti dia? Ya. Sama seperti duriba, seperti doroba. Ya. Oh, karena dia bukan mudmar. Bukan mudmar dia, nampak dia. Ada taknya itu nampak. Iya, betul. Ya, benar. فعل ماض للغائب المبني والتاء للتأنيث وألف التأنيث ضمير البارد. Masih belum jelas, nanti insyaallah ya. Nah ini tadi, berarti yang kurang tadi duribu ya, waduribat, waduriba, waduribu, wadurib. Nah itu. Kenapa? Saya masih mengganjil, belum paham. Kenapa ta itu nggak disebutkan? Fa'alata. Kalau dilihat-lihat sama saja. Wa ta' li ta'nits. Wa alifut tasniyah dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilah. Apa bedanya dengan yang lain itu? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan seputar bab al-maf'ul. Jadi apa namanya, misalnya duribtu, aku telah dipukul. Duribtu, aku telah dipukul. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Ya, yang mukulnya pakai topeng misalnya. Nah, gitu. Ya, waduribna. Jadi rame-rame tadi kami dipukul rame-rame tuh. Orangnya pakai topeng. Pak 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 pak. Nah, enggak tahu orangnya. Ya. Atau jin misalnya mukulnya. Ditabuk jin, pak 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 pak. Ya, duribna gitu kan. Waduribat, waduribta, waduribti gitu. Jadi sama ya seperti itu. Fa'ilnya enggak ada, enggak nampak. Enggak diketahui. Jadi nanti materinya pun mirip seperti fa'il. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita langsung nih masuk ke bab kitab ini, kitabul i'rab ini. Alamatur raf'i. Ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan masalah jurumiyah? Jurumiyah ada pertanyaan enggak? Antum ini disuruh nanya segan. Cukup waktunya. Ya, dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas anwaul kalimah. Macam-macam kata. Kalimat itu kata. Kata itu dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Jenis pertama dia isim, jenis kedua dia fi'il, jenis ketiga dia huruf. Nah, nanti perubahan akhir dalam setiap kata itu ada 2, makanya al-i'rab nau'ani. I'rab itu perubahan harokat atau kata atau huruf pada kalimat itu ada 2 katanya. Zahir nampak, wa muqaddar dikira-kirakan, artinya tak nampak, dikira-kirakan saja. Zahir contohnya ja'al khadimu muqaddar dhahabal fata. Enggak ada, mana? Mestinya kan ini kan fa'il, al-fata kan fa'il. Nah, antum nih belajar nih, barusan belajar kemarin tuh, dhahabal fata. Kenapa Anda bilang fa'il? Coba misalnya Anda tanya Syawal. Wal, al-fata Anda bilang fa'il. Kenapa? Kenapa Anda bilang dia itu fa'il? Sangat. Inti jawab sekarang. Dhahabal fata. Saya kasih contoh, dhahabal fata. Karena ada alif di situ. Nanti santai Mas Bu. Dhahaba artinya telah pergi. Dhahaba telah pergi.
Al-fata pemuda. Pemuda telah pergi atau telah pergi pemuda itu. Nah, sekarang ana menyatakan bahwasanya al-fata ini fa'il katana. Wal, ini fa'il wal. Nah, sekarang kalau seandainya ana nyatakan ini fa'il, harus tahu kita kenapa kok Habib ngomong dia ini fa'il. Nah, alasannya apa? Karena tanya itu fathah. Tanya fathah. Inti belajar fa'il enggak tadi? Belajar. Nah, fa'il itu apa? Wal ismu al marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Kenapa ana bilang ini fa'il ya Syawal? Pertama, Beb. Misalnya. Pertama dia ini isim, Beb. Al-fata ini isim. Kenapa? Menjelaskan apa namanya? Sifat apa namanya? Seseorang. Menyatakan ini namanya makna seseorang. Makna benda. Makna benda. Kalau ini kan makna kata kerja. Kalau ini makna benda. Kalau makna benda berarti isim. Karena ini isim, Beb. Ya, isim. Yang mana isim ini sebelumnya disebutkan fi'il. Ini kan fi'il nih, Beb. Ini kan isim. Oh, berarti kata Habib tadi kata setiap isim sebelumnya disebutkan fi'il, maka ini jadi fa'il. Nah, itu kayak gitu jawabannya. Jadi kenapa Anda bilang fa'il? Habib sendiri bilang katanya ini kan isim, Beb. Dan sebelumnya ada fi'il, Beb. Ya sudah, Anda yakin ini fa'il. Nah, gitu. Jawabannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya katanya marfu, Beb. Nah, marfu. Ini mana marfu'nya, Beb? Ini fathah, Beb. Sedangkan kami tadi antum menjelaskan tadi yang katanya isim itu dalam bab rafa itu ada 3 saja tandanya. Pertama dhammah, yang kedua alif, yang ketiga waw. Nah, alif ini, Beb, yang kami tahu pelajar dari Habib, yang namanya alif ini khusus untuk isim musanna. Isim musanna itu menyatakan dua. Loh, ini fata, ini 1, Beb. Nah, ini apa nih? Fathah apa? Makanya inilah namanya muqaddar, dikira-kirakan. Jadi tandanya tidak ada, tapi dikira-kirakan karena tidak mungkin kan. Karena huruf akhir ini, nih seperti ya ini, tidak bisa kemasukan harokat. Tidak bisa dia kemasukan harokat. Misalnya fatayu, tidak bisa karena dia tidak mau dia. Aku tidak mau, jangan kasih harokat. Jangan kasih harokat. Ini sudah, berarti gimana? Udah. Misalnya kalau i'rabnya fatah, fa'ilun, marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun, muqaddaratun fi akhirih, mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Jadi i'rabnya fatah fa'il. Dia jadi fa'il. Sudah tadi sifat-sifat sudah kita jelaskan tadi. Ini isim. Sebelumnya ada fi'il. Marfu'un. Nah, sekarang harus kita tahu dia kan kalau fa'il berarti hukumnya marfu'. Nah, marfu' ini harus bentuk tandanya. Tandanya apa? Nah, disinilah ada yang namanya 2 macam yang namanya i'rab. Ada i'rab dhahir, ada i'rab muqaddar. Ya, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang dikira-kirakan. Mana amin zuhuriha? Tidak bisa dia tercegah untuk dinampakkan itu at-ta'adzur, sudah uzur. Kalau kalimatnya fatah ini uzur sudah. Jadi disembunyikan, tidak dinampakkan tanda dhammahnya tadi. Nah. Tapi poin yang ana mau sampaikan, kenapa ana bilang fa'il ini? Kenapa ana bilang fa'il? Pertama dia ini isim. Yang kedua sebelumnya ada fi'il. Gitu. Ya. Kalau misalnya ana bilang zuhibal fata, seandainya misalnya, atau duribal fata. Nah, sekarang bukan zuhiba. Duribal fata. Duribal
fata. Al-fata jadi apa? Hah? Duribal fata. Jangan ente bilang maf'ul, salah. Fata di sini jadinya naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Jangan bilang maf'ul nanti. Salah kalau bilang maf'ul. Kalau mau lebih jelas, al-maf'ul alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Makanya kita sudah bertele-tele sudah langsung naibul fa'il. Nah, nanti kalau naibul fa'il kan duribal fata. Si fata ini, si pemuda ini telah dipukul. Ya, telah dipukul si pemuda ini. Maka ketika ngerobkan al-fata naibul fa'ili. Nah, itu. Ya. Al-fata misalnya nih, contohnya ya, masih kaitan nih. Naibul fa'ili. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa tanda rafa'nya? Apa tanda rafa'nya ini? Apa tanda rafa'nya ini? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih mana'a min zuhuriha ta'adzuru. Sama seperti i'rabnya fa'il. Bedanya di hukum saja. Jadinya apa itu? Sifatnya itu apakah dia jadi fa'il atau dia jadi naibul fa'il? Nah, kalau naibul fa'il ini sama. Makanya kata tadi, bab naibul fa'il itu sama persis dengan bab fa'il. Cuman dari segi makna saja dia berubah. Duribal fata. Ya, telah dipukul si pemuda tersebut. Nah, fata jadi apa? Jadi naibul fa'il. Marfu' wa alamatu raf'i dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan fi akhirih, di akhirnya. Tak ada akhirnya. Kenapa? Mana'a min zuhuriha, dicegah dia untuk nampak tadi. Fatayu tadi katanya fatayu tadi. Dicegah. Kenapa? Karena dia uzur, sudah uzur. Karena si ya-nya tadi tidak mau dikasih harokat dia. Aku tidak mau. Sudah, uzur sudah. Ya. Nah, juga kita membahas kemarin itu i'rabul asma. I'rabul asma isim. I'rabnya isim itu ada 3. Dia bisa jadi rafa, dia bisa jadi nasab, dia bisa jadi jar. Itu isim. Ya, isim itu bisa jadi rafa, bisa jadi nasab, bisa jadi jar. Contohnya kalau rafa hadarat tilmidhu. Kalau contohnya nasab ra'aitu tilmidza. Ketika dia jadi jar atau khafat ad-daftaru litilmidzi. Itu. Jadi poinnya itu di kalimat tilmidhun itu. Ya. Kadang dia harokatnya dhamma tilmidhu, kadang harokatnya fathah tilmidza, kadang harokatnya kasrah litilmidzi. Itu isim. Adapun fi'il juga 3. Ya, rafa dia ada, nasab dia ada, tapi jar dia tidak ada. Yang ada cuma jazm. Begitu juga isim. Isim itu tidak mungkin dia jazm. Ya, jadi kalau seandainya antum baca Ahmad, misalnya Ahmad, itu hakikatnya ada harokatnya. Ahmadu, Ahmada, Ahmadi. Ya, misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammad Rasulullah misalnya. Antum baca Muhammad Rasulullah, hakikatnya ya dia itu punya harokat ya Muhammadun. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan ada harokatnya tuh. Alamina. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman berarti Ar-Rahmanir Rahimi. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddini. Kenapa? Karena dia isim. Karena dia isim. Berbeda dengan fi'il. Fi'il ada yang disukunkan, memang ada yang disukunkan. Contohnya apa? Lam yalid. Yalid memang sukun dia. Kenapa? Karena ada lam. Lam yalid. Bukan aslinya memang dia tuh asalnya berharokat, Beb. Nah, memang dia memang harokatnya sukun. Kenapa? Karena dia fi'il. Jadi antara perbedaan yang mencolok antara isim dan fi'il, kalau isim itu tidak mungkin dia sukun. Tidak mungkin dia sukun. Kecuali kalau seandainya disukunkan dengan alasan dia berada di akhir. Nah, itu di antaranya. Tapi kalau yang namanya fi'il ada sukun, tandanya dengan sukun. Contohnya lam yalid, walam yulad. Bukan walam yuladu, enggak. Walam yulad. Memang. Kenapa? Karena ada lam. Nah, itu ya. Ar-rafa' an-nasab al-jazm. Contohnya di sini pakai kalimat yaktubu. Yaktubu aliyun tuh, bu bacanya. Uridu an aktuba, dibaca ba sekarang, asal tadi bu jadi ba. Salihun lam yaktub. Contohnya saleh saleh lam yaktub, asalnya yaktubu ba jadi sukun, lam yaktub. Ad-darsus tsani, sekarang pelajaran yang kedua. Alamatur raf'i, tanda-tanda rafa. Nah, sempat kita singgung tadi itu. Ya. Tanda-tanda rafa. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ada 4 tanda. Harus tahu ini. Sudah melekat di kepala nih. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa ada 4 tanda. Berarti tidak mungkin 5, tidak mungkin 3. Ini jangan dikurangi, jangan ini namanya bid'ah, ya. Bid'ah dalam ilmu nahwu. Kenapa? Nambah-nambahin. Nah, marah nanti. Ya, orang Arab marah. Dari mana kau nambah-nambah nih? Karena aku kurang senang. Tambahin ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Ada 4. Bagi rafa ada 4 tanda. Pertama, dhammah. Ingat tuh. Al-alif. Yang kedua, alif. Tahu kan alif kan? Tahu? Ada yang tak tahu di sini alif? Tahu semua alif. Nah. Wow. Thubutun nun, ketetapan nun. Nunnya itu nampak. Nampak. Nah, baru kita bahas tuh contohnya tuh. Contohnya dhammah itu apa? Coba rabihat tajiru. Rabihat tajiru. Tajiru jadi apa? Tajiru jadi apa? Rabihat tajiru. Jadi apa tajiru? Rabihat tajiru ini telah mendapatkan untung orang pedagang, si pedagang itu. Telah mendapatkan untung pedagang itu. Tajiru jadi apa? Hah? Fa'il. Kenapa ente bilang fa'il? Karena ada fi'ilnya. Terus apa lagi alasannya? Tajiru isim. Tajir itu kan isim, Beb. Kan kata benda dia tuh. Seorang pedagang artinya. Berarti benda, isim. Dan lihat tuh, Beb, ya, ada tanda dhammahnya kan. Kalau misalnya isim yang sebelumnya disebutkan fi'il itu kan marfu, Beb. Nah, marfu itu ada tanda pakai waw. Sudah. Berarti ini fa'il. Nah, itu. Ya, rabihat tajiru. Jadi tajir itu fa'il. Makanya dia dhammah, pakai tanda dhammah dia. Karena salah satu tanda dari fi'il isim yang marfu itu dhammah. Al-alifu zara'al fallahani. Fallahani apa artinya? Fallahani. Dua petani. Nah, dua petani. Makanya fallahani. Asalnya fallahun. Ya, fallahun. Fallahun petani. Makanya kalau untuk menjelaskan, memberitakan kepada orang dua petani, fallahani. Tambahi alif sama nun. Fallahani. Zara'a apa artinya, Beb? Zara'a menanam. Telah menanam dua petani itu. Makanya tuh lihat. Coba lihat tuh. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya
Satu apa dua itu? Zaro'a, bukan zaro'a. Zaro'a. Zaro'al fallahani. Makanya kalau dibalik al-fallahani, zaro'a. Lihat tuh tandanya alif tuh. Ya. Al-fallahani. Jadi tanda rofa'nya apa itu? Alif yang setelah ha, Bib. Alif yang setelah ha. Fallahani. Nah itu tandanya itu. Jadi bukan kasroh, bukan ninya itu, bukan. Nah itu. Ya. Terus waw sekarang, tanda yang waw. Yafrahul mu'minuna. Yafrahul mu'minuna. Mu'minuna jadi apa? Jadi apa? Jadi apa tadi? Mu'minuna. Jadi fa'il. Kenapa ente bilang fa'il? Karena isim. Terus apa lagi? Tanda ada waw. Kenapa lagi? Karena sebelumnya ada fi'il itu. Itu penting itu. Isim yang sebelumnya disebutkan fi'il itu pasti fa'il. Atau dia naibul fa'il. Ya. Isim yang disebutkan sebelumnya itu maksudnya sebelumnya itu ada fi'il, bisa dia jadi fa'il. Nah, sekarang karena antum sudah belajar naibul fa'il, bisa dia jadi fa'il, bisa dia jadi naibul fa'il, tergantung lihat kondisi fi'ilnya tadi. Fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya biasa doroba, berarti setelahnya itu fa'il. Kalau seandainya fi'il madinya duriba, harokatnya berubah, berarti setelahnya itu naibul fa'il. Begitu juga fi'il mudhari', misalnya yadribu. Kalau yadribu, misalnya di sini yafrahu, fariha yafrahu. Yafrahul mu'minuna. Kalau yafrahu ini biasa nih berarti. Berarti kalau yang biasa, berarti setelahnya ada isim setelahnya, berarti dia jadi fa'il. Tapi kalau berubah, nah gimana tuh kalau dijadikan naibul fa'il? Yafrahu dirubah jadi naibul fa'il. Kok yufriha? Ini kan fi'il mudhari'. Yufrahu. Ya, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yufrahul mu'minuna. Orang-orang mukmin disenangkan, digembirakan. Kalau fariha kalau seandainya dijadikan naibul fa'il, kalimat setelahnya furiha. Gitu. Nah, itu kan enak tuh, udah ngerti sikit-sikit. Thubutun nun. Al-atfalu yal'abuna. Mana nunnya itu? Yal'abuna setelah waw itu. Nun setelah waw. Nah, itu tandanya itu. Tanda rofa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Nah, sekarang apa namanya? Tergantung kita rasa kita memaknakannya. Nah, harus tahu. Kadang karena yang namanya dia itu naibul fa'il itu memang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Jadi ceritanya ada cerita memang tidak ada cerita naibul fa'il, si fa'ilnya tidak diceritakan. Maka kalau seandainya tidak ada cerita si fa'ilnya itu, berarti fi'ilnya tadi kita baca tadi misalnya furiha atau yufrahu. Nah, itu. Makanya harus pertama kita harus teori yang kita pahami dulu, sudah pahami, baru setelah itu nanti timbul yang namanya rasa, banyak baca. Makanya memang nanti targetnya nanti setelah kita belajar teori harus praktek. Nanti kita misalnya prakteknya apa? Kita baca Riyadhus Shalihin atau kita baca Arba'in Nawawi. Nah, di situ kita belajar i'rab sedikit-sedikit. I'rab dari hadis Nabi. Nah, gitu. Tapi harus kenal dulu. Makanya antum harus kenal dulu apa itu istilah fa'il, apa itu naibul fa'il, apa itu maf'ul, apa itu hal, apa itu tamyiz. Bagaimana nanti antum jelaskan apa kata istilahnya sendiri belum tahu. Nah, itu kan. Jadi harus kita betul-betul selesaikan dulu ini teorinya ini. Baru praktek. Makanya tidak boleh praktek tanpa teori kan. Ini antum mau praktek otodidak, tapi tidak tahu bahannya, bisa? Mana bisa? Itu bahaya makanya itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi pertanyaan?
Misalnya kayak gini misalnya. Nih ya. Kalau ini kan enak dia. Kalau ini enak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala bi jami'i mahamidihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya, subhanahu la nuhsi thana'an alaihi kama huwa athna ala nafsihi. Falahul hamdu hatta yarda. Wa sallallahu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi kama shalla ala Ibrahima. Bacanya ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina, bukan fil alimina. Fil alamina innahu Hamidun Majidun. Karena nanti sudah enak kalau sudah sering baca, makanya penting juga antum baca tuh. Baca Quran itu penting. Baca Quran sering latihan baca Quran itu secara tidak langsung nanti antum punya rasa untuk baca bahasa Arab, dituntun. Artinya diberikan futuh, kemudahan. Futuh itu kemudahan untuk baca yang tidak ada harokat. Karena seringnya antum baca Quran. Seringnya baca Quran. Makanya orang yang baca Quran dengan nazar, dengan lihat itu lebih afdal daripada bil ghaib. Lebih afdal. Banyak yang baca tuh. Karena nasihatnya guru-guru kita pun dulu kalau pengen bisa nahu ya banyak baca yang berharokat. Banyak baca yang berharokat. Di antaranya apa? Al-Quran, hadis. Baca Bukhari itu baca aja. Paham enggak paham? Baca dah. Mudah-mudahan dapat berkahnya karena memang kitabnya Sahih Bukhari itu barokah. Makanya di bulan Rajab amalannya habaib baca Sahih Bukhari, baca aja. Mengkhatamkan Sahih Bukhari itu bulan Rajab. Nanti lama banyak insyaallah kalau seandainya untuk amalan-amalan seperti itu nanti kita bikin semua di sini. Cuman bertahap ya. Banyak amalan sebenarnya kalau tanya amalan. Ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.